Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Tuhan yang terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam bersama rombongan Presiden DMDI yang juga yang Dipertua Negeri Melaka, yang kami hormati Konsul Malaysia Ibu Wan Nur Sima, kemudian yang saya hormati Pak Wali Kota Dumai, yang saya hormati Pak Ketua DPRD bersama Forkopimda Kota Dumai, yang kami hormati abang kami, senior kami, Pak Haji Muhammad Sulaiman, Gubernur pada masanya, yang kami hormati Sekretaris DMDI Republik Indonesia, Adinda Haji Said Idrus, kemudian juga yang saya hormati Ketua DMDI dari negeri tetangga Singapura, termasuk juga Ketua DMDI dari Timor Leste. Terima kasih atas kehadirannya ke Riau dan Dumai, dan mudah-mudahan bisa berkeliling dulu Pak, jangan cepat balik. Sebab Singapura kalau nggak salah itu hanya 2 kali seminggu, jadi bisa lama lagi di Riau ini. Apalagi Timor Leste, sekali-sekali datang ke sini, dengan senang kami. Kemudian yang saya hormati Ketua DMDI Provinsi Riau bersama seluruh pengurus, kemudian yang saya hormati tentunya Pak Sekda bersama kepala-kepala OPD Kota Dumai. Saya hormati, saya muliakan Ketua Majelis Kerapatan Adat Provinsi Riau, Lam Riau, dan juga Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Riau, serta juga Ketua Majelis Kerapatan Adat Kota Dumai, kemudian juga Ketua DPH Lam Riau Kota Dumai, serta seluruh pengurus. Yang saya hormati tentunya pimpinan-pimpinan paguyuban yang ada di Kota Dumai, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya tentunya Ketua Pengarah bersama seluruh pengurus DMDI yang ada di Kota Dumai yang kami banggakan, kami cintai, ece-ece, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridho dan rahmat-Nya. Malam hari ini kita bisa bersama hadir dalam rangka mengikuti pelantikan pengurus Dunia Melayu Dunia Islam Sekretariat Kota Dumai masa khidmat 2022-2025 yang telah kita saksikan secara bersama. Selawat dan salam disampaikan berjunjung alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul masyaqah, amin ya rabbal alamin. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Tun Sri yang telah berkenan datang ke Dumai. Tadi saya ujuk-ujuk ajak Tun Sri ke Pekanbaru, tapi besok ya mungkin sudah dibuat senarai tak lama, sehingga kami harapkan mudah-mudahan di lain kesempatan Tun Sri sehat walafiat dan juga dapat berkunjung ke Kota Pekanbaru yang kami cintai. Karena tak salah saya, Tun Sri pernah datang ke Pekanbaru, tak salah 2019 sebelum Covid. Nah, sudah itu belum ada lagi. Jadi mudah-mudahan nanti Tun Sri juga dijemputlah datang ke Pekanbaru. Apalagi tentunya saat ini juga di Pekanbaru juga sekarang lagi musim durian. Beda-beda singkit dan musangking. Kemudian juga melalui kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan tahniah kepada Datuk Timo dan kawan-kawan yang tadi pidato berapi-api dalam rangka memberikan semangat sebetulnya, ya. Jadi kalau siapa tak kenal Datuk Timo mungkin heran, tapi kalau kami dah biasa sama dia, sama itulah Datuk Timo. Ya, selalu beri semangat pada kita semua dalam rangka membangun kampung kita ini
kota Dumai yang merupakan kota pelabuhan dan kota industri yang disebut dengan kota idaman. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat ini tentunya di Semenanjung Melayu ini tak bisa dipisahkan dengan Malaysia ini. Apalagi kita langsung berhadapan dekat sangatlah dengan Melaka yang saat ini. Karena itu apa yang dirancang oleh kepala pemerintahan ketiga negara, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk waktu itu Datuk Mahathir dan Perdana Menteri Thailand waktu itu pada tahun 2019, di mana adanya kegiatan konferensi MTGT itu, dan saya termasuk bagian delegasi yang dipimpin oleh Bapak Presiden, memang sudah merancang bagaimana hubungan antara Thailand, Malaysia dan Indonesia ini bisa melalui Dumai. Dulu zaman Pak Rusdi, saya masih ingat, merancang dulu membangun jembatan. Tapi bukan hal yang mustahil. Waktu itu disinggung oleh Datuk Mahathir. Kami dulu merancang sebenarnya ingin buat jembatan dari Melaka langsung ke Dumai. Oleh Pak Jokowi disambung. Untuk langkah pertama ini Roro Dumai Melaka lah kita bangun dulu, baru dilanjutkan dengan jembatan. Saya yakin entah masa siapa nanti Presiden dan Perdana Menteri, insya Allah mudah-mudahan doa kita bersama bisa terwujud apa yang dimimpikan adanya jembatan dari Melaka dan Dumai itu, insya Allah. Namun demikian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, memang sudah ada pertemuan dari Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Perhubungan di sini. Bahkan juga dari pejabat PU, kalau kita di sini pejabat PU itu pun dah sampai berkunjung ke Riau, sampai ke kota Dumai dan sekaligus juga sampai ke Pekanbaru. Karena saya dilaporkan juga ada Kepala Dinas PU dalam rangka untuk merancang adanya kerjasama perhubungan di antar negara ini. Seandainya ini tentunya akan terwujud, tentunya ini merupakan suatu kemajuan kota Dumai. Sehingga juga Pak Wali Kota alhamdulillah juga sudah menyiapkan ring road ya, dari jalan tol yang ada ini sampai nanti ke pelabuhan. Sebab nanti kalau ini tidak kita persiapkan, hasilnya nanti akan terganggu ya perjalanan di sekitar kota. Begitu sibuknya nanti, begitu banyak jalan-jalan macet yang pada akhirnya memang harus dipersiapkan jalan ring road antara nanti pelabuhan menuju ke jalan tol, sehingga nanti memudahkan siapa yang berkunjung di sini, termasuk baik arus barang maupun juga arus orang. Ini tentunya merupakan suatu kemajuan di Dumai yang tak mungkin kita hindari lagi. Apalagi Riau saat ini dengan ada jalan tol Sumatera yang dibangun dari Aceh sampai ke Lampung, itu kan yang di tengah-tengahnya kan Riau. Jadi Riau ini merupakan jantung Sumatera, dan jalan tol yang terpanjang di Sumatera ini adalah Riau, yang lebih kurang 1.200 kilo. Karena itulah adanya wujud rencana pemerintah ini, mudah-mudahan nanti juga akan dilanjutkan oleh pemimpin yang akan datang, dan kami juga berusaha menyampaikan hal itu kepada Bappenas pada waktu kunjungan beberapa waktu lalu, termasuk ke Dumai ini, dalam rangka untuk mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2024-2029. Jadi itulah barangkali kami melihat dari rencana Bappenas sejalan dengan rencana kita di sini, bagaimana kita bisa mengembangkan kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan pariwisata, termasuk juga tentunya infrastruktur yang sekarang masih dibutuhkan oleh negeri kita Riau ini. Untuk dimaklumi, Tun Sri, daerah Kota Dumai dan semua daerah yang ada di Riau ini sekarang menjadi tujuan investor. Dan investor yang ada di Indonesia ini, selain di Jawa, itu adalah Riau yang maju. Mulai dari tahun 2019, pada waktu itu kita ranking 6 setelah Pulau Jawa. Tahun 2020 kita ranking 6 daerah tujuan investasi setelah Pulau Jawa. Tapi tahun kemarin ini kita sudah masuk ranking kelima Indonesia, setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Riau. Artinya masih ada Jawa Tengah, masih di bawah kita. Alhamdulillah tahun 2022 ini, sebab ini pemerintah melalui Menteri Investasi dan BKPM setiap tahun, karena memang daerah ini adalah daerah
tujuan investasi itu semakin ditingkatkan. Target yang telah ditetapkan pemerintah. Tahun ini kita ditetapkan pemerintah 60 triliun. Tahun 2021 lalu 49 triliun. Kita tercapai 53 triliun. Tapi tahun ini walaupun pemerintah tetapkan 60 triliun lebih, kita sekarang sudah mencapai 73 triliun. Apa yang kita bisa peroleh ini? Tenaga kerja terserap yang begitu banyak. Tahun lalu saja tenaga kerja kita terserap 61.000 orang lebih. Tahun ini saja sudah mencapai 47.000 lebih yang bekerja di daerah-daerah investasi termasuk di Kota Dumai ini. Dan ini juga memicu pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Riau ini yang sekarang mencapai 6,48% dan juga mengurangi angka pengangguran dari 6% lebih sekarang hanya tinggal 4,37%. Inilah langkah-langkah ini tetap akan menjadi komitmen kami bersama Pak Wali Kota dan Bupati yang ada di Riau dalam rangka memajukan daerah ini dengan investasi-investasi, apalagi memang di Riau ini banyak peluang-peluang investasi dalam rangka untuk memajukan negeri ini. Oleh karena itu, suasana tadi disampaikan oleh Pak Timo, Dr. Timo, termasuk juga Pak Wali Kota. Yang pertama, suasana aman dan damai. Suasana aman kondusif ini selalu ditanyakan oleh para investor. Saya juga beberapa waktu lalu ke Singapura, mereka juga harapkan suasana Riau aman kondusif, kemudahan berusaha harus dipelihara. Saya pada waktu umroh kemarin ketemu juga pengusaha-pengusaha di Arab Saudi, mereka juga mengatakan, dia bilang Riau itu aman atau tidak? Saya bilang aman. Dan kami dibantu oleh Kapolda, dibantu oleh polisi, dibantu oleh tentara. Siap mengawal ini, apalagi Bapak Presiden sudah perintahkan pada semua Panglima TNI, Kapolri agar mengawal kalau ada investasi, agar nanti tentunya daerah kita kondusif. Kemudian kami dari kalangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah memberi kemudahan usaha, baik di provinsi, di kota Dumai maupun juga kabupaten kota yang lain. Karena itulah tentunya kami dengan senang hati Tun, kalau ada barangkali dari Malaysia ingin investasi di sini, kami sangat senang, termasuk dari Singapura atau dari Timor Leste, silakan. Dan kami sebut dengan bangga karena memang di Riau ini termasuk penghasil sawit yang terluas di Indonesia. Kita juga termasuk penghasil kelapa di Kampung Pak Rusli ini paling banyak, ya hampir 500.000 hektar. Itu terluas di Indonesia. Kita punya sagu juga, ya sagu ini juga terluas yang di Indonesia ini. Saya pernah satu kali ada pertemuan di Jakarta, ada Menko Perekonomian, ada Menteri Pertanian, ada Gubernur Papua Barat, ada juga waktu itu Menteri ATR BPN. Satu meja kami. Terus Menteri Pertanian dia lapor dengan Pak Menko Perekonomian, Pak, ini sagu ini bagus dikembangkan industri hilirnya yang ada di Riau. Terus Gubernur Papua Barat protes deh, kok ada di Riau? Dia rupanya tidak tahu di Riau itu paling banyak sagu daripada Papua. Terus bilang Menteri Pertanian bilang sagu yang terluas itu Pak Gubernur itu ada di Riau. Terus gubernurnya tanya kepada saya, di mana penghasil sagu di Riau itu? Yaitu ada saya bilang ke Pulau Meranti. Saya ingin ke Riau, boleh nanti saya bawa ke Pulau Meranti. Artinya di sini potensi-potensi ini bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Karet juga sekarang kita penghasil ketiga di Indonesia. Jadi artinya Riau ini banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Yang itu semuanya adalah bisa menarik para investor ke sini untuk berkhidmat. Apalagi tentunya saat ini juga lagi mengembangkan ekonomi hijau dan Riau juga komitmen dalam hal itu dalam rangka untuk kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Melalui kesempatan ini tentunya kami dengan senang hati, Tun Sri juga tadi banyak bertanya-tanya pada kami juga pada waktu kunjungan ke istana beliau, kami juga banyak memberikan input mengenai Riau. Mudah-mudahan dengan adanya hubungan kita bersama DMDI, kita sama-sama dapat membangun kedua negeri ini saling maju dan sekaligus juga bisa berkolaborasi dalam rangka bagaimana kita mengembangkan DMDI di Provinsi Riau yang kita cintai ini. Kami memang Tun Sri sering ini mendapat laporan dari
Datuk Aziz, ya, Datuk Taslim nih paling selalu nih melaporkan perkembangan DMDI yang ada di sini. Apapun dibuat oleh DMDI Riau ini tak pernah kami tidak tahu. Jadi betul-betul aktif ya pengurus ini. Mudah-mudahan juga nanti Datuk Timo yakin kami itu mungkin lebih aktif lagi. Sekaligus bisa juga tentunya membantu Pak Wali Kota dalam rangka membangun Kota Dumai. Apalagi saya bilang kemajuan Kota Dumai ini tak bisa dihindari. Ya, apalagi di Kota Dumai ini merupakan sentral yang dekat betul-betul pelabuhannya yang dalam dan dekat kemana-mana. Jadi karena bagaimanapun Dumai ini menjadi idaman. Saya ada kerjasama juga dalam rangka membangun tol dari Dumai nanti menuju Perapat bersama Gubernur Sumatera Utara. Apa kata kawan-kawan dari Sumatera Utara? Kami daerah perbatasan Sumatera tidak ada pelabuhan yang terdekat dari kami selain dari Kota Dumai. Karena itulah ini adalah bagian yang nanti kita akan wujudkan secara bersama sehingga kita harapkan kemajuan Kota Dumai ini nanti di masa akan datang betul-betul menjadi kota idaman sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Wali Kota bersama rakyat Dumai. Kami kira mungkin inilah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dengan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Tun Sri di tengah kesibukannya dalam rangka mempersiapkan pilihan raya tidak berapa hari lagi, dan kami mendoakan semoga Malaysia maju dan pilihan raya berjalan dalam keadaan aman dan lancar sebagaimana menjadi harapan kita semua, sehingga nanti hubungan kekerabatan antara negara Singapura, Timur Leste termasuk nanti dengan Malaysia dan semuanya di antara sahabat kita yang tadi saya lihat bendera tadi itu Tun, kalau nggak salah hitung saya hitung tadi bendera itu Tun, yang masuk dalam DMD itu ada 23 negara. Jadi sangat luar biasa nih, Presiden DMD ini sudah berkhidmat kepada 23 negara tadi itu. Coba dari benderanya saya hitung tadi Tun. Jadi mudah-mudahan tentunya dengan kehadiran DMD ini bisa membawa kemajuan di antara bangsa dan sekaligus juga kemajuan dari Melayu dan dunia Islam ini. Kami kira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Wali Kota termasuk juga dari panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan hikmat. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Pucuk patu delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Kalau DMDI saling bahu membahu, Dumaikan jaya, negerinya aman. Putri 7 di kota Dumai, ditinggal perang, wafat tertanam. Selamat dan sukses, aman dan damai, negeri tetangga datang siang dan malam. Ramai datang. Pergi ke Malaka berdagang emas, ombaknya besar, perahunya berlukis. Jika jembatan Dumai Melaka tuntas, rakyat bahagia, pengusaha duduk manis. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.